dan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah
dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan termasuk sabda Nabi yang barusan disampaikan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, rukun agama itu ada 3 Pak. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu adalah yang berkaitan dengan urusan akidah kita. Maka untuk kita bisa mengetahui urusan tentang akidah, maka mempelajarinya dengan ilmu tauhid yang pertama. Terus yang kedua Islam, itu kaitannya dengan ibadah. Untuk kita bisa mengetahui tentang ibadah itu, maka mempelajarinya dengan ilmu fikih. Terus yang ketiga ihsan. Ihsan itu kaitannya dengan akhlakul karimah, perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Maka untuk mempelajarinya ilmunya dengan ilmu tasawuf. Tentu ini akhlak kita langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kita dengan sesama manusia. Ibarat kata kalau memulai diibaratkan Pak, agama itu ibarat sebuah bangunan. Sebuah bangunan kita yang pertama kita pasang itu apanya dulu, apa gentingnya dulu, apa dinding-dindingnya dulu, apa tiangnya dulu, apa pondasinya dulu? Pondasi. Nah, jika ingin kita punya bangunan yang kuat, yang kokoh, maka yang paling pertama pokok dasar itu adalah memasang pondasi. Begitupun
Mulai malam ini insya Allah kita awali dengan kitab Nasuhul Iman. Mungkin yang kedepannya nanti apa gitu kan. Yang penting kita mempelajari ilmu yang tiga tadi. Karena ilmu yang tiga, tahu fikih, tasawuf itu hukumnya wajib ain. Bukan wajib untuk diri kita aja, tapi anak istri kita, keluarga kita dan yang lainnya itu wajib mempelajari ketiga ilmu yang tadi. Kalau ilmu yang lainnya itu hukumnya sunnah. Atau misalkan yang menahul yang lahat itu hukumnya fardu kifayah ketika ada yang menyelesaikan satu orang selama satu kampung. Tapi kalau ilmu tauhid begini tidak bisa. Kita nggak belajar ilmu tauhid, nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar ilmu tasawuf, berdosa. Tapi kalau misalkan kita pelajari, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Nabi yang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memperingatkan kita, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Dan Nabi, wahai kalian, jadilah kalian ini aliman, orang yang berilmu. Kita bisa berilmu tentu harus dipelajari, harus digali. Nggak bisa ujung langsung dapat ilmu. Terus yang kedua rukunnya au muta'aliman, atau orang, dan jadilah kamu yang menuntut ilmu. Kalau orang muta'aliman itu dia menyiapkan ini Pak, dia menyiapkan kita, menyiapkan pulpen, menyiapkan kertas, itu muta'aliman. Kalau di kita bahasanya santri. Nah, yang aliman berarti sosoknya para guru, ya Ustaz, tapi tidak menurut keinginan Ustaz dulu. Orang yang berilmu itu diciri orang yang berilmu, dia ngaji, terus dia dapat ilmunya, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hatinya, diamalkan. Itu orang berilmu. Jadi orang berilmu itu nggak menurutnya, oh Ustaz, ya benar. Orang yang berilmu itu sejatinya orang yang berilmu, dia ngaji, mempelajari ilmu, dia dengar, dia hayati, langsung dia praktekkan. Itulah ciri orang yang berilmu. Terus cara membaca atau Ustaz banyak ilmu, tidak ada jaminan. Kiai, Ustaz banyak ilmu, dia praktekin, bukan aliman. Kategori aliman, dia punya ilmu, dia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu orang yang berilmu. Yang kedua tadi, jadilah kalian orang yang menuntut ilmu. Setidaknya tadi menuntut ilmu, santri yang di pondok-pondok pesantren atau yang di majelis taklim ada kan, yang lagi buat kita pulpen, buku. Nah itu muta'aliman. Atau yang ketiga, au mustami'an, jipin alias ngaji kuping. Masih kita yang ini alhamdulillah Pak, jipin terbaik. Udah kumpulan kita setara, apalagi kita udah usia di atas kepala 5, kepala 4, bawah untuk buka kita menulis dan punya kita nggak dengerin aja orang punya mah paling itu nulis baru baca-baca. Maka nanti disediakan Nabi au mustami'an, jadilah kalian yang mendengar apa? Mendengar ilmu. Mendengarkan ilmu, walaupun nggak mau kita, nggak mau ini, dengerin aja. Entar mungkin yang boleh ngerti, yang boleh paham Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita ya ingin bisa. Auliban atau yang membuat jadi pencinta ilmu, jadi pencinta pengaliman, jadi pencinta mustami'an. Aduh, saya mah mau berangkat jadi deh, dari daerah ini, gitu ya. Paling ya ngasih air untuk sholat, ngasih makanan, kalau kata Nabi tadi, gitu kan. Nggak bisa berangkat, ngasih makanan, ngasih air buat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Atau misalkan kayak kemarin Rosilah tuh, semua pada sibuk, ada yang masaknya, ada yang bikin air jahenya, ada yang segala macamnya, gitu kan. Ada misalkan dia nggak bisa ngaji, tapi dia bisa belajar dalam tempat ilmu rajin. Walaupun hobi saja sampai kalian jadi yang tempat asarul halakun. Orang yang rusak, orang yang celaka, dia rusak yang celaka apa? Dia ngaji karena mau, ngedengerin pengajian oleh karena mau,
terlibat dalam bentuk pengajian pun juga organ. Ngelari kulit sering punya organ. Ama kiai, ama ustaz, ama ulama, benar-benar seperti ama orang yang menuntut ilmu lah itu sahabatnya seperti itu di hati tidak ada sama sekali. Nggak terdorong untuk menuntut ilmu, nggak terdorong untuk menjadi pecinta, nggak ada dorongan sama sekali. Bukanlah nyantai dia gitu. Jangan sampai jadi berubah. Karena yang kedua termasuk kategori orang yang celaka, orang yang rusak. Jadi kesimpulannya di malam ini tentu kita dasar tadi agama ini adalah ibarat sebuah bangunan. Maka ketika kita pengen punya bangunan yang megah, bangunan yang mewah, bangunan yang kokoh, bangunan yang bagus, harus ada 3 kategori. Yang pertama fondasi, yang kedua tiang, yang ketiga ornamen atau dinding-dindingnya. Nah, di dalam agama fondasinya yaitu iman, dipelajari dengan ilmu tauhid. Yang kedua Islam, dipelajarinya dengan ilmu fikih. Dengan ilmu fikih, yang Islam biar benar. Karena apa? Tadi yang pertama tuh tauhid untuk menjaga akidah. Karena kalau akidahnya gagal total, bahaya celaka besar. Islam itu adalah berurusan dengan tentang ibadah. Jadi menata ibadah kita itu dengan ilmu fikih. Biar sholatnya benar, biar puasanya benar, biar sedekahnya benar, biar amalan-amalan ibadah yang lainnya benar. Karena kalau misalkan ibadahnya benar, insya Allah sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tasawuf. Tasawuf ini dia untuk memperbaiki akhlak kita, baik akhlak zahir maupun akhlak batin, baik akhlak dengan khalik maupun dengan makhluk. Kategorinya. Nah, mudah-mudahan nasihat yang disampaikan ini bisa bermanfaat, khusus bagi saya menyampaikannya, umumnya bagi kita semua Pak. Mudah-mudahan bulan depan